Perkenalkan, nama saya Jembar Rizkia Koto. Saya Hesti Afiliani. Dan saya Resti Putri Navia. Saya Delia Guslinda. Kami di sini akan menjelaskan tentang pencernaan dan metabolisme. Keep on watching. Sistem pencernaan mulut. Proses pencernaan pertama kali terjadi di mulut. Di dalam mulut terdapat berbagai alat yang berfungsi membantu proses pencernaan, diantaranya gigi, lidah, dan enzim petialin. Mulut merupakan tempat pertama terjadinya proses pencernaan, baik secara mekanik yang dilakukan dengan gigi maupun secara kimiawi yang bekerja sama dengan kelenjar ludah. Gigi berfungsi sebagai pencerna mekanik yang dimana gigi tersebut bertugas untuk memotong, menyobek, dan mengunyah makanan. Sedangkan lidah berfungsi untuk membantu proses menelan dan pencampuran makanan dalam mulut. Makanan yang sudah melalui proses pencernaan di dalam mulut selanjutnya akan melewati tahap berikutnya, yaitu proses menuju lambung. Tetapi sebelum menuju lambung, makanan-makanan harus melewati kerongkongan terlebih dahulu. Kerongkongan merupakan saluran panjang dan tipis sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut ke lambung. Lanjut, yaitu sistem pencernaan lambung. Lambung merupakan organ dalam yang berbentuk menyerupai huruf C yang terletak di bagian atas perut. Lambung adalah organ pencernaan yang bentuknya dipenuhi dengan otot dan pembuluh darah. Sedangkan ukuran lambung variatif, tergantung postur tubuh yang memiliki lambung. Anatomi lambung terbagi menjadi 5 bagian, diantaranya: pertama, kardiak. Kardiak bagian ujung lambung teratas yang berhubungan langsung dengan esofagus. Kardiak menjadi tempat pertama masuknya makanan setelah dari kerongkongan. Pada ujung lambung ini terdapat sfinkter kardiak, cincin otot yang berfungsi sebagai klep untuk mencegah makanan yang sudah masuk ke lambung kembali naik ke kerongkongan. Yang kedua, ada fundus. Setelah memasuki kardiak, makanan kemudian disalurkan menuju fundus. Fundus adalah area yang berbentuk lengkungan di bagian atas lambung dan terletak di bawah diafragma. Bagian lambung yang satu ini menjadi tempat makanan mulai mengalami proses pencernaan. Lanjut, yang ketiga, badan lambung. Badan lambung adalah bagian dari anatomi lambung yang paling penting. Pasalnya, badan lambung menjadi tempat makanan dicerna dan diproses menjadi bentuk kecil-kecil dengan bantuan enzim lambung. Yang keempat, antrum. Antrum adalah bagian terbawah dari lambung, terkadang disebut juga dengan antrum pylorus. Antrum memiliki fungsi sebagai tempat menampung makanan yang sudah dicerna sebelum disalurkan menuju usus halus. Yang kelima, pylorus. Pylorus adalah anatomi lambung paling terakhir yang terhubung langsung dengan usus halus. Pada pylorus terdapat sfinkter pylorus, yaitu cincin otot tebal yang berfungsi sebagai katup yang mengatur keluarnya makanan dari lambung menuju duodenum. Sfinkter pylorus juga berfungsi sebagai mencegah makanan yang sudah disalurkan ke duodenum agar tidak kembali ke lambung. Sistem pencernaan di usus halus. Di dalam usus halus terdapat 2 proses pencernaan, yaitu pencernaan secara kimiawi dan proses penyerapan sari makanan. Di dalam usus 12 jari bermuara 2 saluran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saluran empedu. Berasal dari kantung empedu di hati. Empedu dihasilkan oleh hati, berfungsi untuk mengemulsikan lemak pada makanan. Yang kedua, saluran pankreas. Berasal dari kelenjar pankreas yang mengandung enzim-enzim seperti enzim amilase, tripsin, dan enzim lipase. Di dalam usus kosong, makanan mengalami pencernaan secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan dinding usus, sehingga makanan menjadi semakin halus dan cenderung encer. Enzim yang dihasilkan antara lain enterokonase, laktase, eripsin atau dipeptidase, maltase, disakaridase, peptidase, sukrase, dan lipase. Pencernaan makanan ini akan berakhir pada usus penyerapan.
Selanjutnya, pengantar metabolisme. Ada 4 kelompok utama biomolekul. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa polihidroksialdehida ataupun polihidroksiketon. Nama karbohidrat atau hidrokarbon berasal dari rumus empiris senyawa-senyawa kelompok ini yang dinyatakan dengan CX-H2OY. Penggolongan karbohidrat. Yang pertama, monosakarida karbohidrat sederhana. Misalnya glukosa, fruktosa, ribosa, dan galaktosa. Yang kedua, disakarida, yaitu karbohidrat yang bila dihidrolisis terurai menjadi 2 molekul monosakarida. Misalnya, sukrosa terdiri dari 1 molekul glukosa dan 1 molekul fruktosa. Yang kedua, maltosa terdiri dari 2 molekul glukosa. Yang ketiga, laktosa terdiri dari 1 molekul glukosa dan 1 molekul galaktosa. Ketiga, polisakarida, yaitu karbohidrat yang bila dihidrolisis terurai menjadi banyak atau lebih dari 10 molekul monosakarida. Misalnya amilom, glikogen, dan selulosa. Yang kedua, protein. Protein merupakan polimer dari asam alfa amino. Massa molekul relatifnya berkisar dari 6.000 hingga beberapa juta. Unsur utama penyusun protein adalah C, H, O, dan N. Asam amino merupakan suatu golongan senyawa karbon yang setidaknya mengandung 1 gugus karboksil dan 1 gugus amino. Protein tersusun dari sekitar 20 macam asam amino tersebut yang dapat dibedakan menjadi asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Sifat-sifat asam amino. Yang pertama, dapat membentuk ion Zwitter, yaitu ion dipolar yang terbentuk dari reaksi asam basa intramolekul. Bersifat amfoter, dapat bereaksi dengan asam maupun dengan basa, merupakan senyawa optis aktif kecuali glisin. Dapat berikatan dengan asam amino lain melalui ikatan peptida. Struktur protein. Struktur protein dapat dibedakan ke dalam 4 tingkatan, yaitu yang pertama, struktur primer, urut-urutan asam amino dalam rantai polipeptida. Yang kedua, struktur sekunder, susunan rantai polipeptida menggulung seperti spiral atau helix alfa ataupun berbaris bersisian atau lembar beta oleh karena adanya gaya-gaya non-kovalen seperti ikatan hidrogen. Yang ketiga, struktur tersier, susunan 3 dimensi dari struktur sekunder yang terbentuk melalui ikatan hidrogen, ikatan disulfida, interaksi hidrofobik atau hidrofilik, serta ikatan ion. Yang keempat, struktur kuartener, susunan 3 dimensi yang terdiri atas beberapa rantai peptida. Selanjutnya, lipid atau lemak. Lipid merupakan kelompok biomolekul yang terdiri dari beragam senyawa organik tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut-pelarut organik nonpolar seperti kloroform dan eter. Lemak dan minyak. Lemak mengandung lebih banyak asam lemak jenuh sehingga berwujud padat pada suhu ruang, sedangkan minyak mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh sehingga berwujud cair pada suhu ruang. Lemak merupakan lipid yang dapat mengalami reaksi hidrolisis dengan menggunakan asam kuat atau enzim lipase. Hasil hidrolisis lemak adalah gliserol dan asam lemak. Yang pertama yaitu fosfolipid. Fosfolipid juga merupakan ester dari gliserol yang hanya terdapat 2 asam lemak yang terikat pada gliserol, sedangkan gugus alkohol yang ketiga mengikat gugus fosfat. Yang kedua, steroid merupakan lipid tak terhidrolisis yang bukan golongan ester. Struktur dasar steroid terdiri dari 17 atom karbon yang membentuk sistem cincin tetrasiklik. Yang terakhir yaitu asam nukleat. Biomolekul yang berperan penting dalam penurunan sifat-sifat genetik dan sintesis protein. Ada 2 jenis asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat DNA dan asam ribonukleat atau RNA. DNA maupun RNA merupakan polimer dari nukleotida. Nukleotida terdiri atas 3 komponen. Yang pertama, gula pentose. Gula pentose penyusun DNA adalah 2-deoksiribosa, sedangkan gula pentose penyusun RNA adalah D-ribosa. Yang kedua, gugus fosfat. Gugus fosfat menghubungkan satu nukleotida dengan nukleotida yang lain. Pada gugus fosfat terbentuk ikatan fosfodiester yang mengikat gula pentosa dari 2 molekul nukleotida.
Yang ketiga, basa nitrogen. 5 basa nitrogen yang menyusun asam nukleat adalah adenin, guanin, sitosin, timin, dan urasil. Adenin, guanin, dan sitosin terdapat pada DNA maupun RNA, sedangkan timin hanya terdapat pada DNA dan urasil hanya terdapat pada RNA. Selanjutnya, macam-macam jalur reaksi regulasi metabolisme sel senyawa fosfat berenergi tinggi atau ATP. Katabolisme. Yang dimaksud dengan katabolisme yaitu proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul lebih sederhana. Berdasarkan keberadaan, oksigen proses katabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi dan fermentasi. Respirasi merupakan proses yang menghasilkan energi menggunakan oksigen dari senyawa organik kompleks menjadi senyawa lebih sederhana. Respirasi terjadi melalui 4 tahap. A. Glikolisis, yaitu proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. B. Dekarboksilasi, oksidatif asam pirufat, yaitu perombakan asam pirufat menjadi asetil-CoA. C. Daur asam sitrat, yaitu siklus yang menghasilkan energi dengan merombak asetil-CoA menjadi aseptor elektron. Dan yang D. Transfer elektron, yaitu mekanisme pembentukan energi dan menghasilkan produk sampingan berupa air. Yang kedua, fermentasi atau respirasi anaerob. Fermentasi merupakan proses perubahan glukosa yang terjadi pada lingkungan anaerob, meliputi glikolisis dan pembentukan NAD. Fermentasi dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol merupakan proses pemecahan asam pirufat menjadi asetildehid kemudian menjadi etanol. Kedua, fermentasi asam laktat merupakan fermentasi glukosa menjadi asam laktat. Selanjutnya, anabolisme, yaitu pembentukan atau penyusunan senyawa kompleks dari senyawa yang lebih sederhana. Pertama, ada fotosintesis. Fotosintesis merupakan peristiwa pembentukan karbohidrat dari bahan dasar berupa air dan karbon dioksida. Untuk melakukan fotosintesis, energi berasal dari cahaya sinar matahari. Fotosintesis berlangsung dalam 2 tahap reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Yang kedua, kemosintesis. Kemosintesis merupakan peristiwa sintesis senyawa organik dari senyawa organik melalui suatu reaksi kimia tertentu. Organisme yang dapat melakukan kemosintesis adalah bakteri kemautrotrof, yaitu bakteri yang tidak memiliki klorofil. Contoh, kemosintesis pada beberapa makhluk hidup yaitu kemosintesis oleh bakteri nitrifikasi, kemosintesis oleh bakteri belerang, kemosintesis oleh bakteri besi, dan kemosintesis bakteri hidrogen. Selanjutnya, glikolisis. Glikolisis merupakan tahapan pertama dari respirasi aerob untuk memproses gula menjadi energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Respirasi aerob sendiri berlangsung dalam 4 tahapan yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. ATP yang dihasilkan dalam glikolisis akan digunakan untuk berbagai proses yang membutuhkan energi, karena ATP merupakan molekul penyimpanan energi, sedangkan NADH nantinya akan menjalani proses transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Sebuah molekul NADH dan transfer elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP. Siklus Krebs merupakan salah satu tahapan respirasi aerob, yaitu proses menghasilkan energi di mana dalam prosesnya membutuhkan oksigen. Respirasi aerob terjadi melalui glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Siklus Krebs terjadi di dalam mitokondria, sedangkan glikolisis terjadi pada sitoplasma. Oleh karena itu, asam pirufat hasil glikolisis harus masuk mitokondria terlebih dahulu agar dapat dijalani siklus Krebs. Siklus Krebs akan menghasilkan ATP, NADH, FDH2, dan CO2. Karbon dioksida akan dilepaskan dari sel.
dan dikeluarkan dari tubuh sebagai sisa respirasi. Sedangkan ATP, NADH, F2DH2 merupakan sumber energi penting bagi tubuh. Tujuan energi proses glikolisis. A. Proses glikolisis dimulai dengan molekul glukosa dan diakhiri dengan terbentuknya asam pirufat. Reaksi-reaksi yang berlangsung pada proses glikolisis dapat dibagi dalam dua fase. Pada fase pertama, glukosa diubah menjadi triofosfat dengan proses fosforilasi. Fase kedua dimulai dengan reaksi oksidasi trifosfat hingga terbentuk asam laktat. Perbedaan antara kedua fase ini terletak pada aspek energi yang berkaitan dengan reaksi-reaksi dalam kedua fase tersebut. Dalam proses glikolisis, 1 mol glukosa diubah menjadi 2 mol asam pirufat. B. Fase pertama dalam proses glikolisis melibatkan 2 mol ATP yang diubah menjadi ADP. Jadi fase pertama ini menggunakan energi yang tersimpan dalam molekul ATP. Fase kedua mengubah 2 mol triosa yang terbentuk pada fase pertama menjadi 2 mol asam laktat dan dapat menghasilkan 4 mol ATP. Jadi fase kedua ini menghasilkan energi apabila ditinjau dari keseluruhan proses glikolisis ini menggunakan 2 mol ATP dan menghasilkan 4 mol ATP, sehingga masih sisa 2 mol ATP yang ekivalen dengan energi terbesar 1400 kalori. Energi tersebut tersimpan dan dapat digunakan oleh otot dalam energi mekanik. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi